Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini atau pertemuan perdana kita akan membahas tentang fundamental of automatic control atau istilahnya dasar-dasar sistem kontrol. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian daripada sistem kontrol. Jadi ada sistem, kemudian ada proses, ada kontrol, dan ada sistem kontrol. Nah, untuk sistem itu sendiri adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Jadi kalau misalnya sasarannya pendingin, mendinginkan udara kan berarti ada berapa komponennya. Kemudian ada proses. Nah, kalau proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju ke keadaan akhir tertentu. Kayak misalnya AC kan jadi ada prosesnya udara dingin udara panas masuk kemudian melakukan proses dari misalnya ada kompresor, ada freon, ya kan, itu kan ada proses. Nah, sasarannya kan pasti ada atau ada akhir tertentu, misalnya udara dingin. Nah, kemudian kalau misalnya ada proses berarti ada kontrolnya, ya kan? Jadi kontrol itu itulah yang mengatur supaya suhunya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kontrol di sini pengertiannya adalah sesuatu atau suatu kerja untuk mengawasi, ada yang sekali, bentar. Mengawasi atau mengendalikan atau mengatur dan menguasai sesuatu. Artinya kalau saya kontrol itu berarti kan yang pertama tadi untuk pengawasan ya. Kalau secara manual berarti kan menggunakan operator. Kalau misalnya menggunakan kontrol, jadi yang mengawasi atau yang apa itu namanya, mengendalikan itu adalah eh, alatnya ya. Nah, kemudian ada yang mengatur, artinya sambil mengatur atau menguasai sesuatu, berarti itu pengertian daripada kontrol. Apakah alatnya itu bisa misalnya diatur tadi suhunya, kemudian untuk mengendalikan misalnya aliran air bisa dikendalikan kan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian berikutnya adalah, nah kalau sudah digabungkan berarti pengertiannya adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran atau variabel atau parameter sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, misalnya kalau di kapal kan misalnya mesin induk. Mesin induk kan ada beberapa variabel yang diatur. Temperaturnya, kemudian kan olinya, ya kan? Kemudian apa namanya? Suhu gas buang, pendingin. Nah, itu kan berarti ada beberapa variabel yang diatur ya. Nah, kalau di sini contoh variabel atau parameter fisik yang biasanya diatur adalah tekanan. Nah, ini kan berarti tekanan oli, kemudian aliran, misalnya aliran bahan bakar, ya kan? Kemudian ada suhu atau temperatur, suhu gas buang. Kemudian ketinggian atau level. Nah, kalau level ini biasanya kaitannya sama tinggi permukaan di dalam tangki misalnya. Kemudian untuk pH atau kepadatan atau viscosity ini bahan bakar ya. Kemudian ada kecepatan. Kalau kecepatan berarti RPM mesin atau mungkin ya kalau kecepatan apa namanya kapal juga bisa. Nah, kemudian tujuan daripada sistem kontrol itu sendiri adalah untuk menjaga kualitas. Jadi yang pertama yang harus dijaga itu adalah kualitas ya, atau kuantitas suatu proses, ya kan? Nah, misalnya kalau kualitas itu kalau dari segi makanan ya misalnya Indomie. Indomie itu kan berarti kualitasnya itu tidak pernah berubah ya rasanya. Nah, misalnya mie goreng itu kan sama semua, nggak pernah misalnya mie yang satu, mie goreng yang satu berbeda dengan yang lain. Karena itu sudah menggunakan kontrol. Nah, kemudian sistem kontrol itu dapat dibedakan menjadi ada yang manual dan ada yang otomatis. Kemudian komponen daripada sistem kontrol itu sendiri, yang pertama ada sensor. Ini yang berfungsi untuk mengubah perubahan fisik menjadi sinyal listrik, ya. Jadi misalnya dari yang tadi fisik dari panas menjadi listrik,
atau barangkali dari cahaya menjadi listrik, itu dia yang berfungsi mengubah ya. Kemudian ada istilahnya pengendali. Nah, ini yang berfungsi untuk mengubah data dari sensor dan menentukan tindakan yang diperlukan. Jadi ini yang mengendalikan. Misalnya kalau pengendalian itu berarti termostat kan kalau pendingin ya. Kalau RPM itu apa? Biasanya yang mengendalikan apa biasanya? Untuk mengendalikan RPM mesin atau putaran mesin apa? Biasanya kan menggunakan apa? Gubernur ya kan. Kemudian kalau apa namanya? Tadi kalau kanan, nah kan berarti ada kontrolnya yaitu kontrol valve, ya kan itu bisa tekanan. Nah, kemudian berikutnya adalah aktuator. Nah, ini yang berfungsi untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan oleh pengendali. Kemudian ada proses yang merupakan objek atau sistem yang dikendalikan. Ini, atau ada pertanyaan mungkin silakan. Halo. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi cara memodelkan sistem kontrol adalah dengan menggunakan diagram blok. Nah, diagram blok ini dapat dimanipulasi dan disederhanakan secara sistematis. Nah, contoh misalnya di sini kan eh, adalah pendingin ruangan AC. Dengan adanya AC, suhu ruangan dapat dikontrol. Nah, yang pertama kan tujuannya adalah referensi set point-nya, ya kan? Kemudian ada kontrolnya, terus ada aktuator, ada proses, kemudian ada umpan balik. Nah, ini di sini adalah sensornya. Jadi kalau set point-nya berarti ya itu menggunakan apa pengendalian ya, akan menggunakan barangkali tombol eh, atau barangkali menggunakan remote control ya. Nah, kemudian variabel yang dikontrol dan dimanipulasi adalah besaran atau keadaan yang diukur dan dikontrol. Jadi variabel yang dimanipulasi adalah besaran atau keadaan yang diubah oleh kontroler untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikontrol. Kemudian kalau variabel yang dimanipulasi ini biasa disebut juga dengan sinyal kontrol. Nah, dalam keadaan normal, variabel yang dikontrol ini adalah keluaran atau biasa disebut dengan output sistemnya. Kemudian ada kontrol. Berarti mengukur nilai dan variabel sistem yang dikontrol dan menetapkan variabel yang dimanipulasi ke sistem. Nah, ini untuk mengkoreksi atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang dikehendaki. Artinya kalau ada inputnya kan berarti ada apa namanya? Ada output. Nah, yang bisa dirubah itu adalah outputnya ya, ya kan atau istilahnya dimanipulasi. Kemudian ada set point atau istilahnya error. Nah, set point ini adalah nilai variabel yang dikehendaki, ya kan? Jadi sebuah sistem kontrol akan selalu berusaha menyamakan variabel yang dikontrol dengan set point. Kemudian ada kontrolernya adalah elemen yang mengerjakan tiga tahap langkah pengendalian, yaitu ada membandingkan set point dengan variabel yang dikontrol, terus ada menghitung berapa banyak koreksi atau yang diperlukan, yang ketiga mengeluarkan sinyal kontrol sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Jadi ada tiga proses kalau kontrolnya ya. Lain ada membandingkan, terus ada menghitung. Biasanya kalau ada koreksi kan berarti ya yang terakhir adalah melakukan perbaikan. Oke, nah kemudian ada proses offline. Di seperangkat peralatan mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja bersama-sama. Ini digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu. Jadi setiap objek fisik yang dikontrol itu, misalnya seperti tungku, pemanas, atau reaktor kimia, dan pesawat ruang angkasa, nah disebut dengan plane. Sudah ada prosesnya. Tadi kan proses di budaya ini. Serangkaian kejadian yang sengaja dibuat secara sistematis atau berkembang alamnya yang tergantung berlangsung secara kontinu menuju keadaan akhir tertentu ya. Kemudian kalau kita bicara alat pasti ada gangguannya, kan? Nah ini suatu sinyal atau besaran yang cenderung mempengaruhi pengaruh yang merugikan pada nilai keluaran sistem. Kemudian ada umpan balik atau istilahnya feedback. Ini mengacu pada suatu operasi perhitungan
di mana dengan adanya gangguan mampu mengurangi perbedaan antara keluaran atau istilahnya output dan set point-nya. Nah, sedangkan gangguan yang dapat diperkirakan ada tahu sudah diketahui dapat dikompensasi ke dalam sistem. Nah, kemudian ini prinsip daripada sistem kontrol ya, ini seorang operator kan sedang menjaga ketinggian atau level tangki yang akan digunakan untuk sebuah proses steaming. Jika ketinggian tangki kurang dari yang semestinya, artinya kalau ini berkurang ya, nah ini akan membuka, operatornya akan membuka. Kalau misalnya berlebih kan dia harus menutup. Nah, berdasar. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebuah kontrol itu melakukan urutan kerja tadi udah ada pengukuran, ya kan, mengukur dulu, habis itu ya kayak tadi kan mengukur alirannya berapa, terus membandingkan yang sebelumnya ya, atau istilahnya set point-nya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi kan, atau errornya, nah ini harus diperbaiki. Ini yang berarti ada 3 urutan yang harus dilakukan. Nah, kalau tadi menggunakan manusia atau operator, sekarang kita ganti dengan eh, kontrol ya. Di sini ada kontrolernya, terus ini menggunakan apa namanya solenoid. Nah, ini tangkinya kan menggunakan level transducer. Jadi di sini operator itu sebagai pengawasan aja. Jadi dia cuma mengawasi terjadinya misalnya proses pengisian tangki di dalam dia apa namanya, di dalam ya. Nah, kemudian terdapat beberapa manfaat pada penggunaan sistem kontrol secara otomatis. Yang pertama, kelancaran proses, kemudian dari segi keamanan, ya kan, ekonomis dan kualitas. Jadi ini kalau menggunakan kontrol secara otomatis itu sudah pasti lancar ya. Nah, kemudian dari segi keamanan kan berarti ya misalnya ada sesuatu atau ada bagian yang tidak bisa dikendalikan menggunakan operator. Nah, berarti kan dari segi keamanan juga terjaga. Dari segi ekonomis juga dan terutama kualitas. Oke. Nah, kemudian klasifikasi daripada sistem kontrol ini secara umum sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada yang menggunakan manual yang otomatis, kemudian ada jaringan terbuka atau istilahnya overload, dan ada jaringan tertutup. Kemudian ada sistem kontrol kontinu dan distrik, kemudian ini bersumber penggeraknya ya. Ada yang menggunakan elektrik, mekanik, pneumatik, dan hidrolik. Nah, kemudian tadi udah dijelasin berarti di sini kalau untuk manual ya, pengendalian yang secara keseluruhan dilakukan oleh manusia atau operator. Nah, untuk otomatis, jadi pengendalian yang secara keseluruhan itu tidak lagi menggunakan operator, tetapi menggunakan instrumen otomatis ya. Kemudian ada jaringan terbuka. Nah, ini sistem kontrol di mana output tidak memberikan efek terhadap besaran input. Kemudian ada yang tertutup. Nah, ini sistem di mana besaran keluaran memberikan efek terhadap besaran masukan. Jadi bisa dibandingkan antara input sama output ya kalau otomatis. Nah, kemudian berdasarkan sumber penggeraknya, ini ada penggerak listrik. Ini contoh misalnya solenoid, pengontrolan tekanan, suhu, kemudian menggunakan hidrolik ya, ini untuk stabilizer, pompa, pemadam. Kemudian menurut hasil keluaran proses ada servo mekanisme, kemudian sistem penguasaan berupa balik dengan keluaran berupa posisi, kecepatan atau percepatan mekanik tanpa adanya gangguan. Nah, kemudian berdasarkan regulator atomik ya. Ini sistem pengawasan berupa balik dengan masukkan acuan dan keluaran yang diinginkan konstan. Jadi kalau ini kan konstan. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan, nah dia bisa mereset kembali ya kalau yang menggunakan regulator. Kemudian ini menurut waktunya ya. Jadi ada waktu pengendaliannya itu ada analog, kemudian ada digital, terus ada pengontrolan dengan 2 posisi, bisa on off. Kalau pengontrolan dengan posisi ganda ya artinya bisa pilih apakah misalnya kiri atau kanan, ya kan? Itu namanya saklar pengendali. Kalau 2 posisi ini kan misalnya pompa, ya kan? Kemudian karakteristik daripada sistem kontrol secara otomatis. Nah, yang pertama sistem kontrol otomatis merupakan sistem dinamik yang dapat berbentuk linear maupun non-linear.
terus bersifat menerima informasi, kemudian memprosesnya, mengolahnya, dan kemudian mengembangkannya. Kemudian komponen atau unit yang membentuk sistem kontrol ini akan saling mempengaruhi ya. Ini bersifat mengendalikan sinyal ke bagian masukan atau istilahnya feedback. Dan ini digunakan untuk memperbaiki sifat sistem. Artinya kalau misalnya alat itu ada error kan dia bisa mereset kembali ya. Kalau ada feedbacknya, kalau secara manual kan nggak bisa. Nah, karena adanya pengembalian sinyal ini, maka pada sistem kontrol otomatis itu selalu terjadi masalah stabilitas. Nah, ini yang sering terjadi ya, kestabilannya kurang ya. Oke, ada pertanyaan mungkin ini ibunya. Ada kayak mau nanya, silakan. Barangkali. Halo, 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 halo. Mohon izin Bu, Ya, silakan. Ini ada kebiasaan kita nih di kapal ini. Ya, Misalkan AC ini kita jalan normal, ya, terus. sewaktu-waktu kita mesin kita blackout. Ya, Nah, sedangkan kita posisi AC itu tidak kita kasih posisi standby atau saklar kasih off, tapi ya. mesin langsung blackout. Kemudian kita start lagi mesin, itu AC kemudian berjalan lagi. Ini sistem kontrol mana Bu yang kira-kira berpotensi rusak Bu? Terima kasih. Oke. Artinya kalau blackout itu berarti AC-nya nggak jalan ya. Iya, Tapi Bu. pada saat start lagi, dia mulai nyala lagi. Hmm, Nah, ini berarti ada iya. mungkin ya kemungkinannya dari segi sambungan ininya ya. Apa namanya? Kalau Hmm, bahasa ininya kan ke pengendalinya atau mungkin ke listriknya ya. Artinya di situ ada istilahnya normally close. Jadi kalau pada saat apa namanya mati kan dia blackout ya, dia tidak nyala. Tapi kalau ya. dia, nah itu yang sering terjadi. Itu sering di rumah juga